Pada awalnya, ketika langit dan bumi masih belum tercipta, Allah menciptakan makhluk yang indah dan kuat, yaitu malaikat-malaikatnya. Di dalam keabadian, sebelum waktu dan ruang tercipta, Allah menciptakan malaikat-malaikatnya sebagai makhluk yang setia dan kuat. Pada saat yang tidak terhingga, ketika Allah masih sendirian, Dia menciptakan malaikat-malaikatnya sebagai makhluk yang indah dan kuat untuk melayaninya. Allah berbicara dengan suara yang kuat dan penuh otoritas. Aku akan menciptakan makhluk yang indah dan kuat untuk melayani aku. Mereka akan menjadi malaikat-malaikatku. Kemudian dengan sekejap Lucifer dan Mikhael muncul di hadapan Allah. Lalu Allah berseru kepada malaikatnya, Lucifer, kamu adalah malaikat yang paling indah dan kuat. Kamu akan menjadi pemimpin malaikat-malaikatku. Dan Lucifer pun menjawab Allah, Terima kasih Tuhan. Aku akan melayanimu dengan setia. Di antara malaikat-malaikat tersebut, Lucifer, yang berarti bintang pagi atau pembawa cahaya, adalah malaikat yang paling indah dan kuat di antara semua malaikat. Dia memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah dan dianggap sebagai salah satu malaikat yang paling dekat dengan Allah. Lucifer memiliki kemampuan yang luar biasa, termasuk kemampuan untuk berbicara dengan Allah secara langsung. Dia juga memiliki pengetahuan yang luas tentang alam semesta dan memiliki kemampuan untuk memahami rencana Allah. Lucifer mulai merasa sombong dan ingin menjadi seperti Allah. Aku adalah malaikat yang paling indah dan kuat. Aku harus menjadi seperti Tuhan. Kemudian malaikat Mikhael mengingatkan Lucifer akan kedudukannya. Lucifer, janganlah kamu sombong. Kami adalah malaikat-malaikat Tuhan, bukan Tuhan sendiri. Kamu tidak mengerti, Mikhael. Aku akan menjadi seperti Tuhan, dan aku akan memerintah surga. Lucifer, kamu telah melanggar perintah Tuhan. Kamu harus dihukum. Aku tidak takut pada kamu, Mikhael. Aku akan menghancurkan kamu dan menjadi Tuhan sendiri. Lucifer mengatakan kepada malaikat-malaikat lain bahwa Allah tidak adil dan bahwa dia memiliki hak untuk menjadi seperti Allah. Dia juga mengatakan bahwa Allah tidak memperhatikan mereka dan bahwa mereka harus memperjuangkan hak-hak mereka sendiri. Beberapa malaikat lain percaya pada Lucifer dan bergabung dengannya dalam pemberontakan terhadap Allah. Mereka mulai berusaha untuk menghancurkan ciptaan Allah dan menggantikan Allah sebagai Tuhan. Selanjutnya, malaikat Mikhael dan malaikat-malaikat lainnya berperang melawan Lucifer dan juga para pengikutnya. Lucifer, kamu telah melanggar perintahku. Kamu akan dilemparkan ke bumi dan menjadi musuhku. Aku tidak akan menyerah. Aku akan kembali dan menghancurkan Tuhan. Allah, yang tahu tentang rencana Lucifer, tidak menghancurkannya secara langsung. Sebaliknya, Allah membiarkan Lucifer dan pengikutnya untuk melanjutkan rencana mereka, dengan harapan bahwa mereka akan menyadari kesalahan mereka dan kembali kepada Allah. Namun, Lucifer dan pengikutnya tidak menyadari kesalahan mereka. Mereka terus melanjutkan pemberontakan mereka terhadap Allah, dan akhirnya mereka diusir dari surga. Setelah diusir dari surga, Lucifer dan pengikutnya menjadi musuh-musuh Allah. Mereka mulai berusaha untuk menghancurkan ciptaan Allah dan menggantikan Allah sebagai Tuhan. Lucifer kemudian dikenal sebagai iblis, yang berarti musuh atau penentang. Dia menjadi musuh utama Allah dan ciptaannya, dan terus berusaha untuk menghancurkan mereka. Dan Allah pun berseru, Aku telah menciptakan makhluk yang indah dan kuat, tetapi mereka telah melanggar perintahku. Aku akan terus mengawasi dan melindungi ciptaanku, dan aku akan menghukum mereka yang melanggar perintahku. Mikhael dan malaikat-malaikat lainnya berdiri di hadapan Allah, dan tetap setia melayani Allah. Wahyu 12 ayat 7-9. Ayat ini menuliskan tentang peperangan di surga antara malaikat Mikhael dan iblis. Maka timbullah peperangan di surga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dengan malaikat-malaikatnya berperang juga. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bumi, dan malaikat-malaikatnya pun dilemparkan bersama-sama dengan dia. Ayat-ayat tersebut menuliskan tentang awal penciptaan malaikat dan iblis, serta kejatuhan iblis dari surga karena kesombongannya.